Proses telur asin. Di Indonesia, telur asin umumnya diproduksi oleh industri rumahan. Namun di Cina, prosesnya berbeda. Di Cina, telur asin diproduksi dalam jumlah besar oleh pabrik-pabrik besar. Proses dimulai dengan pengambilan telur bebek dari peternakan. Telur-telur ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi adonan lumpur yang sudah dicampur dengan garam. Welcome to my channel. Kamu harus tahu. Setelah dilumuri dengan lumpur, mereka ditempatkan dalam wadah plastik. Dalam wadah plastik itulah, telur-telur ini akan didinginkan agar rasa asinnya meresap ke dalam telur. Setelah didinginkan selama sekitar 30 hingga 40 hari, telur-telur akan diperiksa untuk mengecek kondisinya. Setelah dianggap siap, telur-telur ini akan dibersihkan untuk menghilangkan lumpur asin yang menempel pada kulitnya. Selanjutnya, telur-telur ini akan dimasukkan ke dalam wadah besar khusus, di mana mereka akan dipanaskan sampai kering. Setelah proses pengeringan selesai, telur-telur asin yang telah jadi ini akan di-packing dan siap untuk dijual di pasar. Pemrosesan burung merpati. Tahu gak sih gengs? Kalau di Cina ada peternakan kelas industri yang mengembangbiakan burung merpati. Yup, di Cina daging burung merpati cukup diminati sebagaimana daging ayam. Di peternakan ini, burung merpati jantan dan betina akan disatukan dalam satu kandang sampai mereka bertelur. Telur-telur ini selanjutnya akan diambil dan disortir untuk kemudian ditetaskan di mesin inkubator. Butuh 16-18 hari sampai telur-telur ini menetas. Setelah menetas, bayi merpati selanjutnya akan dikembalikan lagi ke kandang induknya. Nah, di sini bayi-bayi merpati akan dibesarkan oleh merpati jantan, termasuk memberi makan bayi-bayi merpati melalui paruhnya. Semua dilakukan oleh merpati jantan. Setelah merpati cukup besar, merpati akan diambil untuk diberi vaksin dan dipindahkan ke kandang pembesaran. Di tahap ini, burung merpati akan diberi pakan jagung dan pelet beberapa kali sehari dengan mesin otomatis. Para pekerja juga secara rutin akan membersihkan kotoran dari kandang merpati. Setelah cukup besar, merpati ini pun siap untuk dipanen nih gengs. Beberapa akan dijadikan indukan, sementara lainnya akan dikirim ke pabrik pengolahan. Di sini burung merpati akan dipotong dan dikemas untuk dijual ke pasaran. Pengolahan paus. Di Indonesia, perburuan paus di laut umumnya masih dilakukan secara tradisional. Namun, perburuan paus di Jepang memiliki pendekatan yang jauh lebih modern dan melibatkan penggunaan kapal besar serta peralatan canggih. Para pemburu paus di Jepang menggunakan kapal khusus yang dilengkapi dengan senjata harpoon gun berukuran besar untuk menembak paus yang menjadi target mereka. Biasanya, paus yang mereka buru adalah jenis mink yang relatif kecil dan mudah ditangkap. Setelah paus tertembak, paus tersebut akan ditarik ke kapal dan diikat dengan tali. Jumlah paus yang boleh ditangkap oleh Jepang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya untuk menjaga keseimbangan populasi paus. Paus yang sudah ditangkap akan diangkut ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut. Di sana, paus akan ditimbang dan diukur panjangnya. Kemudian, paus akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diangkut. Daging paus akan dibersihkan, dikuliti, dan dipisahkan dari tulang, lemak, dan organ lainnya. Setelah selesai diolah, daging paus akan dikemas dan diberi label harga sesuai dengan jenis dan kualitasnya. Kemudian daging paus tersebut akan dijual melalui berbagai cara, seperti lelang,
pasar ikan, atau restoran. Proses pengolahan ulat. Siapa sangka, ular yang kita kenal berbahaya dan banyak dihindari ini ternyata jadi mata pencarian dari sebagian besar warga desa Kertasura, Cirebon. Dimulai dari proses penangkapan ular dari berbagai daerah pun ditangkap dan dikumpulkan. Ular berbagai jenis yang sudah dikumpulkan dalam karung kemudian dikirim ke tempat pengolah untuk ditimbang. Di tahap inilah tawar-menawar harga antara pengepul dan penjual disepakati. Barulah ular disortir sesuai dengan jenis dan ukurannya. Ular-ular ini kemudian dimasukkan dalam drum yang diisi dengan air hingga ular-ular mati. Tahap selanjutnya, ular-ular ini akan mulai dipisahkan antara daging dan kulitnya. Kulit ular inilah yang nantinya dijual untuk berbagai keperluan seperti bahan pembuatan tas hingga dompet, sementara daging ular akan direbus dan dijual sebagai bahan makanan. Gak cuma daging dan kulitnya saja nih gengs. Empedu ular juga diproses untuk dijadikan sebagai ramuan. Sementara beberapa jenis ular dibiarkan utuh dan hanya diambil jeroannya saja. Ular-ular yang sudah direbus ini akan dibuat melingkar dan kemudian dikeringkan dalam mesin oven. Ular-ular yang sudah kering ini nantinya akan dijual sebagai bahan ramuan tradisional, terutama untuk pasar Cina. Ya, untuk ular yang berukuran cukup besar seperti piton, biasanya akan dipisahkan karena ular ini memiliki jenis kulit yang lebih mahal dari ular biasa. Kulit ular piton biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas untuk pasar Eropa yang harganya tergolong mahal. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu.